Perkenalkan, nama saya Nurleli Kandabu Tailagat, nomor BP 1810000371591, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Sekasakti. Di sini saya akan membahas materi tentang logika matematika yang diambil dari buku karangan Kasminato Ali untuk SMK atau MAK kelas 2 kurikulum 2013. Pada bab ini, saya akan menjelaskan pengertian dari logika matematika beserta dengan uraiannya. Yang pertama, pengertian dari logika matematika, di mana logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Dengan logika, dapat dibuktikan kebenaran atau keabsahan suatu pernyataan. Dan pada bab ini, akan dipelajari logika matematika, terutama sebagai keahlian dalam mengambil kesimpulan suatu pernyataan benar atau sah. Lebih tepatnya lagi, logika matematika digunakan untuk melakukan pembuktian. Yang kedua adalah uraian dari logika matematika, di mana logika matematika terdiri dari yang pertama, lingkaran, yang kedua, konjungsi, yang ketiga, disjungsi, yang keempat, implikasi, dan yang kelima, biimplikasi. Baiklah, pada bagian pertama kita akan membahas lingkaran. Lingkaran atau kata lainnya yaitu negasi digunakan untuk menyangkal suatu pernyataan. Lingkaran atau negasi suatu pernyataan adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Misalkan, lingkaran pernyataan P atau negasi P dapat dilambangkan dengan negasi P, di mana jika pernyataan P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan suatu lingkaran atau penyangkalan dengan cara menambahkan kata bukan atau tidak benar pada suatu kalimat. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh. Yang pertama, kita misalkan pernyataan itu dengan lambang P. Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, di mana pernyataan dari P tersebut bernilai benar. Dan negasi P Kuala Lumpur bukan ibu kota Malaysia, di mana pernyataan berikut merupakan pernyataan yang bernilai salah, di mana terdapat kata bukan pada kalimat tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, negasi P tidak benar Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Dari kedua penyangkalan tersebut dapat digunakan antara yang pertama dan yang kedua.
Karena dari kedua pernyataan itu merupakan penyangkalan dari pernyataan awal, di mana kita dapat menilai bahwa negasi P atau negasi P yang kedua merupakan satu penyangkalan, terdapat kata bukan dan kata tidak benar. Perlu diingat, dalam memisalkan sebuah pernyataan, kita dapat menggunakan segala macam huruf yang diinginkan. Contoh kedua, kita misalkan pernyataan tersebut yaitu Ki, hari Senin tidak ada tes kompetensi logika matematika. Pernyataan berikut merupakan pernyataan yang bernilai salah. Dan negasi dari Ki dan negasi dari Ki, hari Senin ada tes kompetensi logika matematika. Pernyataan berikut merupakan pernyataan yang bernilai benar. Jadi dapat disimpulkan, apabila pernyataan awal bernilai salah, maka negasi dari pernyataan awal tersebut bernilai benar. Sebaliknya, apabila pernyataan awal tersebut bernilai benar, maka negasi dari pernyataan awal bernilai salah. Berdasarkan definisi yang telah kita jelaskan, dapat dibuat tabel kebenaran untuk ingkaran atau negasi, yaitu apabila pernyataan dilambangkan dengan P atau dimisalkan dengan P dan negasi P, jika pernyataan awal tersebut bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan P tersebut bernilai salah, maka negasi dari P bernilai benar. Uraian yang kedua yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan penggabungan dari dua buah pernyataan dengan menggunakan kata hubung dan membentuk sebuah kalimat majemuk, di mana konjungsi dilambangkan dengan dan dapat dibaca dan. Bisa juga notasi berikut dibaca dengan kata tetapi, sehingga, walaupun, dan kemudian. Selama artinya tetap sama. Contoh kalimat konjungsi, kita misalkan dua buah pernyataan dilambangkan dengan P dan Q. Pernyataan pertama, kita misalkan dengan P. Dan pernyataan kedua kita lambangkan dengan Q.
Jadi, kalimat konjungsi untuk kedua pernyataan ini yaitu P dan Q saham adalah surat berharga dan diperjualbelikan, di mana saham adalah surat berharga merupakan pernyataan P dan merupakan notasi dari konjungsi, dan kata diperjualbelikan merupakan pernyataan dari Q. Kita masuk ke dalam tabel nilai kebenaran konjungsi. Kita misalkan pernyataan pertama dilambangkan dengan P dan pernyataan kedua Q, kesimpulan atau konjungsi P dan Q. Apabila pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka kesimpulan P dan Q bernilai benar. Apabila P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka kesimpulan P dan Q bernilai salah. Sebaliknya, apabila pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar, maka kesimpulan P dan Q bernilai salah. Apabila pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai salah, maka kesimpulan P dan Q bernilai salah. Jadi kesimpulannya, apabila pernyataan P dan Q keduanya bernilai benar, maka kesimpulannya bernilai benar. Apabila dari kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran salah, maka kesimpulan P dan Q bernilai salah. Contoh yang pertama, pernyataan awal dilambangkan dengan P. Bulan April terdiri dari 30 hari. Pernyataan berikut bernilai benar. Pernyataan kedua dimisalkan dengan Q. Musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Pernyataan berikut bernilai benar. Dan kesimpulan P dan Q
Bulan April terdiri dari 30 hari dan musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Pernyataan berikut merupakan pernyataan yang bernilai benar. Dinyatakan kalimat konjungsi berikut bernilai benar karena pernyataan P dan Q kedua-duanya sama-sama bernilai benar. Dapat dilihat di tabel kebenaran, jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka kalimat konjungsinya merupakan pernyataan yang bernilai benar. Untuk contoh yang kedua, kita misalkan pernyataan P yaitu persegi memiliki 4 sisi. Pernyataan berikut bernilai benar. Dan pernyataan Q 2 ditambah 3 sama dengan 6. Pernyataan Q berikut bernilai salah. Maka kalimat konjungsinya persegi memiliki 4 sisi dan 2 tambah 3 sama dengan 6. Kalimat konjungsi berikut merupakan kalimat yang bernilai salah. Dinyatakan kalimat konjungsi berikut bernilai salah karena pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah. Kita lihat pada tabel, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka kesimpulannya P dan Q bernilai salah. Begitupun sebaliknya, jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai salah. Contoh yang ketiga, kita misalkan pernyataan P yaitu bunga mawar pasti berwarna merah. Pernyataan berikut bernilai salah. Dan pernyataan Q hujan tidak akan terjadi di malam hari. Pernyataan Q bernilai salah. Kesimpulannya, P dan Q bunga mawar pasti berwarna merah dan hujan tidak akan terjadi di malam hari. Pernyataan berikut merupakan pernyataan yang bernilai salah. Jadi dapat dinyatakan kalimat konjungsi berikut bernilai salah apabila pernyataan P dan Q keduanya sama-sama bernilai salah. Dapat dilihat dalam tabel nilai kebenaran konjungsi. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka kesimpulannya P dan Q bernilai salah. Uraian yang ketiga yaitu disjungsi. Disjungsi merupakan penggabungan dua buah kalimat pernyataan dengan kata hubung atau membentuk sebuah kalimat pernyataan majemuk. Disjungsi dilambangkan dengan notasi dan dapat dibaca atau.
contoh, pernyataan awal dimisalkan dengan P. Ponsel adalah alat komunikasi. Pernyataan kedua dimisalkan dengan Ki. Ponsel adalah alat transportasi. Kesimpulannya, kalimat disjungsi P atau Ki yaitu ponsel adalah alat komunikasi atau transportasi. Kita masuk ke dalam tabel nilai kebenaran disjungsi. Nah, misalkan dengan pernyataan P dan Ki. P atau Ki. Apabila P bernilai benar dan Ki bernilai benar, maka P atau Ki bernilai benar. Apabila P bernilai benar dan Ki bernilai salah, maka P atau Ki bernilai benar. Sebaliknya, apabila P bernilai salah dan Ki bernilai benar, maka P atau Ki bernilai benar. Apabila P bernilai salah dan Ki bernilai salah, maka P atau Ki bernilai salah. Sebagai contoh, yang pertama, kita misalkan pernyataan awal yaitu P 10 kuadrat sama dengan 100. Pernyataan berikut bernilai benar. Pernyataan yang kedua, kita misalkan Ki 3 adalah bilangan ganjil. Pernyataan berikut bernilai benar. Kesimpulannya, P atau Ki yaitu 10 kuadrat sama dengan 100 atau 3 adalah bilangan ganjil. Pernyataan berikut bernilai benar. Jadi dapat dinyatakan kalimat disjungsi bernilai benar apabila pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Ki bernilai benar. Dapat dilihat di dalam tabel nilai kebenaran, jika P bernilai benar, Ki bernilai benar, maka P atau Ki bernilai benar. Untuk contoh yang kedua, kita misalkan pernyataan awal yaitu P, 2 adalah bilangan genap. Pernyataan berikut adalah bernilai benar. Pernyataan kedua, misalkan dengan Ki, 10 tambah 3 sama dengan 11. Pernyataan berikut bernilai salah. Maka, P atau Ki adalah 2 adalah bilangan genap
atau 10 tambah 3 sama dengan 11. Bernilai benar. Dapat dinyatakan apabila P atau Q merupakan kalimat konjungsi yang bernilai benar jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Dapat dilihat di dalam tabel nilai kebenaran disjungsi, jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai benar. Sebaliknya, jika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Untuk contoh yang ketiga, kita misalkan pernyataan P, yaitu 11 adalah bilangan genap. Pernyataan berikut bernilai salah. Pernyataan kedua kita misalkan dengan Q. Ada 13 bulan dalam 1 tahun. Pernyataan berikut bernilai salah. Maka P atau Q, yaitu 11 adalah bilangan genap atau ada 13 bulan dalam 1 tahun. Pernyataan berikut bernilai salah. Dapat dinyatakan kalimat disjungsi P atau Q bernilai salah apabila pernyataan P dan Q kedua-duanya bernilai salah. Dapat dilihat di tabel nilai kebenaran disjungsi, jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai salah. Perbedaan konjungsi dan disjungsi. Pada disjungsi, apabila salah satu pernyataan ataupun keduanya pernyataan bernilai benar, maka kesimpulannya bernilai benar. Sedangkan pada konjungsi, apabila salah satu pernyataan ataupun kedua pernyataan bernilai salah, maka kesimpulannya bernilai salah. Uraian yang keempat yaitu implikasi. Implikasi merupakan pernyataan jika P dan Q yang dibentuk dari pernyataan yang ditulis P jika P, maka Q. P disebut anteseden yang merupakan syarat cukup bagi Q. Sedangkan Q disebut konsekuen yang merupakan syarat perlu bagi P. Contoh, pernyataan awal dimisalkan dengan saya. Hari ini hujan. Ki, setiap hari pada bulan April turun hujan. Maka kesimpulannya, jika P maka Q, yaitu jika hari ini hujan, maka setiap hari pada bulan April
turun hujan. Kita masuk ke dalam tabel nilai kebenaran implikasi. Pernyataan P dan Q. Jika P, maka Q. Apabila pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka jika P maka Q bernilai benar. Jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka jika P maka Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka jika P maka Q bernilai benar. Jika pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai salah, maka jika P maka Q bernilai benar. Pada implikasi, kalimat diawali dengan kata jika dan penghubung antara dua buah pernyataan menggunakan kata maka. Contoh implikasi pertama, pernyataan awal dilambangkan dengan P, yaitu Indonesia, negara maju. Pernyataan kedua dilambangkan dengan Q, semua penduduk Indonesia. Sejahtera. Pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai salah. Kesimpulannya, jika P maka Q, yaitu jika Indonesia negara maju, maka semua penduduk Indonesia sejahtera. Pernyataan berikut bernilai benar. Dapat dinyatakan, jika P maka Q, pernyataan berikut bernilai benar apabila pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai salah. Dapat kita lihat dalam tabel nilai kebenaran implikasi, jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka kesimpulannya jika P maka Q bernilai benar. Untuk contoh yang kedua, kita misalkan pernyataan pertama yaitu P ada hewan berkaki 4. Pernyataan berikut bernilai benar. Kita misalkan pernyataan yang kedua, ayam berkaki 4. Pernyataan berikut bernilai salah. Maka kesimpulannya, jika P maka Q, jika ada hewan berkaki 4,
maka ayam berkaki 4. Pernyataan berikut bernilai salah. Jadi dapat disimpulkan jika P maka Q bernilai salah apabila pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah. Dapat dilihat dalam tabel nilai kebenaran implikasi, jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka jika P maka Q bernilai salah. Sebaliknya, jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka jika P maka Q bernilai benar. Untuk contoh yang ketiga, kita misalkan pernyataan pertama dengan P yaitu 5 kecil dari 1. Pernyataan berikut bernilai salah. Untuk pernyataan yang kedua, kita misalkan dengan Q 3 kuadrat kecil dari 9. Pernyataan berikut bernilai salah. Kesimpulannya, jika P maka Q adalah jika 5 kecil 1, maka 3 kuadrat kecil dari 9. Pernyataan berikut bernilai benar. Dapat dinyatakan jika P maka Q bernilai benar apabila pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai salah. Dapat kita lihat dalam tabel nilai kebenaran implikasi, jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka jika P maka Q bernilai benar. Kita masuk ke uraian kelima, yaitu biimplikasi. Biimplikasi merupakan pernyataan majemuk yang dibentuk dari dua pernyataan dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Biimplikasi dapat dituliskan P jika dan hanya jika Q. P merupakan syarat perlu dan cukup bagi Q, dan Q merupakan syarat perlu dan cukup bagi P. Kita masuk ke dalam tabel nilai kebenaran biimplikasi. Jika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka kesimpulan dari P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Apabila P bernilai benar, Q bernilai salah, maka kesimpulannya P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Apabila P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka kesimpulannya P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Apabila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka kesimpulannya P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Kita misalkan pernyataan awal yaitu P manusia dapat hidup. Pernyataan berikut bernilai benar. Pernyataan kedua, misalkan dengan Q. Ada oksigen. Pernyataan berikut bernilai benar. Jadi kesimpulannya P jika dan hanya jika Q adalah manusia dapat hidup jika dan hanya jika
ada oksigen. Pernyataan berikut bernilai benar. Dapat dinyatakan P jika dan hanya jika Q bernilai benar apabila pernyataan P dan Q kedua-duanya bernilai benar. Dapat dilihat di dalam tabel nilai kebenaran biimplikasi, jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka kesimpulannya P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Untuk contoh yang kedua, kita misalkan pernyataan pertama yaitu dengan P, semua bilangan prima ganjil. Pernyataan berikut bernilai salah. Untuk pernyataan kedua, kita misalkan dengan Q, 7 termasuk bilangan prima. Pernyataan berikut bernilai benar. Kesimpulannya, P jika dan hanya jika Q adalah semua bilangan prima ganjil jika dan hanya jika tujuh termasuk bilangan prima. Pernyataan berikut bernilai salah. Dapat dinyatakan P jika dan hanya jika Q bernilai salah apabila pernyataan P bernilai salah dan Q bernilai benar. Dapat dilihat di dalam tabel nilai kebenaran biimplikasi, jika P bernilai salah, Q bernilai benar, maka kesimpulannya P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Sebaliknya, jika P bernilai benar, Q bernilai salah, maka kesimpulannya P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Untuk contoh yang ketiga, kita misalkan pernyataan awal dengan P, yaitu 10 dikali 2 sama dengan 12. Pernyataan berikut bernilai salah. Untuk pernyataan kedua, kita misalkan dengan Q, 4 dibagi 2 besar dari 8. Pernyataan berikut bernilai salah. Kesimpulannya, P jika dan hanya jika Q adalah 10 dikali 2 sama dengan 12 jika dan hanya jika 4 dibagi 2 besar dari 8. Pernyataan berikut bernilai benar. Dapat dinyatakan P jika dan hanya jika Q bernilai benar apabila pernyataan P dan Q kedua-duanya bernilai salah. Dapat dilihat dalam tabel kebenaran biimplikasi, jika P bernilai salah, Q bernilai salah, kesimpulannya P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Dapat dikatakan P jika dan hanya jika Q bernilai benar jika P dan Q bernilai sama. Dalam kasus lain, biimplikasi bernilai salah. Dan inti biimplikasi, pernyataan yang ada di P merupakan syarat perlu dan cukup bagi Q. Begitupun sebaliknya. Q merupakan syarat perlu dan cukup bagi P. Demikian penjelasan materi logika matematika beserta uraiannya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf.